Aku duduk di ruang tamu dengan gelisah, tangan meremas ujung sarung yang melilit di pinggang. Pandanganku tertuju pada pintu kamar yang tertutup rapat. Dari dalam kamar itu, samar-samar terdengar suara air dari kamar mandi. Bu, Bude Sari mana? Tanyaku pelan. Ibu mertuaku, Bu Sari, muncul dari balik dapur dengan senyum lembut di wajahnya. Wajahnya masih tampak segar, meski usianya sudah mendekati 50. Tubuhnya ramping, rambutnya tergerai sebahu, dengan warna hitam pekat yang terlihat alami. Dia masih di kamar mandi, jawab Bu Sari, seraya membawa nampan berisi teh hangat dan pisang goreng ke meja di depanku. Kamu kelihatan gelisah, Dika. Ada yang mau kamu bicarakan? Aku menggeleng, tapi Bu Sari duduk di sampingku, matanya menyelidik. Aku menunduk, menatap jari-jari tanganku yang terasa dingin. Bu Sari menaruh tangannya di punggung tanganku. Sentuhannya lembut, tapi aku merasakan aliran panas menjalar dari kulitnya ke tubuhku. Kamu belum terbiasa di rumah ini ya? Tanyanya pelan. Aku mengangguk pelan. Sudah 3 bulan aku tinggal di rumah ini setelah menikahi Rani, putri Bu Sari. Tapi keadaan jadi sulit sejak kecelakaan itu. Aku bisu. Suaraku hilang total akibat benturan keras di kepala. Dokter bilang peluang untuk bisa berbicara lagi kecil sekali. Bu Sari menatapku lama, seolah bisa membaca isi pikiranku. Kamu pasti merasa terkurung, ya? Gumamnya lembut. Aku hanya bisa tersenyum samar. Bu Sari tersenyum, lalu menyesap teh hangatnya. Aku memperhatikan bibirnya yang melengkung indah, gerakan lehernya saat menelan cairan hangat itu. Aku merasa bersalah karena memandanginya seperti itu, tapi sulit untuk mengabaikan daya tarik seorang wanita yang jelas-jelas sudah berstatus mertuaku. Apa Rani baik-baik saja? Tanya Bu Sari. Aku mengeluarkan ponsel dari saku, mengetik cepat dan menunjukkan layarnya. Dia sibuk, lembur lagi. Bu Sari menghela napas. Ah, dasar Rani, kamu pasti kesepian. Aku mengangkat bahu, berusaha tersenyum, tapi Bu Sari menatapku dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ia kemudian bangkit, berjalan ke dapur. Aku mendengar suara gemericik air dari wastafel. Setelah beberapa menit, Bu Sari kembali dengan lap basah di tangannya. Ia berdiri di depan sofa, memandangku sambil tersenyum. Kamu kelihatan lelah, mau aku pijat? Tawarnya. Aku terkejut, tapi Bu Sari sudah melangkah ke belakang sofa dan mulai menekan pelan pundakku. Sentuhannya lembut, namun cukup kuat untuk membuat ketegangan di tubuhku luruh. Aku memejamkan mata, menikmati sensasi itu. Aroma tubuh Bu Sari yang samar-samar berbau melati memenuhi hidungku. Tiba-tiba Bu Sari menurunkan tangannya ke lenganku, menyusuri pelan hingga ke jemariku. Kalau kamu mau bicara, nggak harus pakai suara, Dika. Bisiknya di telingaku. Aku terdiam. Detak jantungku terasa menghantam dada. Bu Sari bergerak mendekat, hingga pipinya hampir bersentuhan dengan telingaku. Aku menarik napas panjang, berusaha mengabaikan desiran di dadaku. Tapi Bu Sari malah tersenyum kecil, tangannya kini menyentuh jemariku. Kamu tahu, dulu suami saya nggak pernah sepeka ini, gumamnya pelan. Kamu terlalu lembut. Aku membuka mata, menatap ke depan dengan kaku. Tubuh Bu Sari kini hampir bersandar ke punggungku. Aku mengetik di ponsel dengan tangan gemetar. Bu, kita nggak boleh kayak gini. Bu Sari tertawa pelan. Aku tahu. Tapi kamu tahu apa yang lebih buruk daripada melakukan sesuatu yang salah? Aku menatap layar ponsel, jari-jariku membeku. Bu Sari membungkuk, bibirnya nyaris menyentuh telingaku. Suaranya berbisik lembut. Tidak melakukan apa-apa dan menyesalinya seumur hidup. Aku merasa napasku tercekat. Bu Sari lalu berdiri, tersenyum kecil, dan berjalan ke dapur tanpa menoleh lagi. Aku hanya bisa duduk di sofa, napasku tersengal. Jemariku bergetar di atas layar ponsel. Saat Bu Sari kembali dengan segelas air putih,
Matanya kembali menatapku dalam. "Kamu haus, Dika?" tanyanya sambil menyodorkan gelas. Aku menatap gelas itu, lalu menatap Bu Sari. Ada ketegangan di udara, ketegangan yang tidak semestinya ada. Aku mengambil gelas itu, meneguk airnya pelan. Bu Sari duduk di sebelahku, tangannya menyentuh pahaku. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat jantungku berpacu. "Dika," gumamnya. Aku menoleh, dan saat itu Bu Sari menatapku lekat-lekat. Perasaanku campur aduk. Aku tahu aku harus berhenti, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Bu Sari tersenyum kecil, lalu ia bangkit berdiri, berjalan ke arah kamar. "Tidur yang nyenyak, ya," katanya sebelum menutup pintu kamar pelan-pelan. Aku hanya bisa menatap pintu itu. Dalam hati aku tahu, ini baru permulaan. Aku terbangun di tengah malam. Kamar terasa gelap, hanya cahaya bulan yang menyusup dari celah tirai. Suara detak jam di dinding terdengar samar di telingaku. Aku menatap ke langit-langit, mencoba menenangkan napas yang terasa berat. Tapi pikiranku masih tertuju pada Bu Sari. Tatapannya, sentuhannya, bisikan di telingaku, semua itu masih terngiang jelas di kepala. Aku mencoba memejamkan mata lagi, tapi suara langkah kaki di luar kamar membuatku terjaga. Ceklek, pintu kamar perlahan terbuka. Aku menahan napas. Sosok Bu Sari muncul di balik pintu, mengenakan daster tipis yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Cahaya bulan menyorot siluet tubuhnya, membuatku sulit memalingkan pandangan. Bu Sari melangkah masuk, menutup pintu pelan di belakangnya. "Dika," bisiknya. Aku terduduk di tepi tempat tidur, menatapnya dengan bingung. Bu Sari melangkah mendekat, lalu duduk di sisi tempat tidur. Aroma melati dari tubuhnya langsung menyeruak di udara. "Kamu nggak bisa tidur?" tanyanya lembut. Aku menggeleng pelan. Jemariku mulai mengetik di ponsel. "Kenapa ibu ada di sini?" Bu Sari tersenyum kecil. "Aku dengar suara kamu gelisah tadi." Aku menatapnya dengan bingung. Aku tidak merasa mengeluarkan suara apapun. Bu Sari mengangkat tangannya, menyentuh pipiku dengan lembut. Sentuhannya dingin, tapi anehnya membuat tubuhku terasa panas. "Jangan tegang begitu, Dika," bisiknya. Aku menegang. Napasku tersengal saat Bu Sari menggeser duduknya lebih dekat. Lututnya menyentuh kakiku. Tangannya bergerak turun ke bahuku, menelusuri perlahan ke lengan. Aku mengetik di ponsel dengan jari gemetar. "Bu, ini nggak benar." Bu Sari tersenyum kecil. Aku tahu. Tapi tangannya tidak berhenti. Ia menelusuri jemariku, menggenggamnya perlahan. "Dika, kamu merasa kesepian kan?" bisiknya. Aku menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Bu Sari menatapku dalam, matanya penuh dengan kelembutan yang sulit kuartikan. Ia mendekat, hingga napasnya terasa di pipiku. "Aku juga," gumamnya. Aku terdiam. Bu Sari memiringkan kepala, jemarinya menyentuh daguku, mengangkat wajahku, hingga mataku sejajar dengan matanya. Aku bisa merasakan jantungku berdebar kencang di dada. Bu Sari tersenyum kecil, bibirnya hampir menyentuh bibirku saat krek. Suara pintu kamar di lorong terbuka. Bu Sari langsung menarik tubuhnya menjauh. Aku memutar kepala, melihat ke arah pintu. Suara langkah kaki terdengar, lalu senyap. Bu Sari menarik napas panjang. Ia beranjak dari tempat tidur, berdiri di depan pintu. "Tidurlah, Dika," katanya pelan. "Aku nggak akan ganggu kamu lagi." Aku hanya bisa menatapnya dengan perasaan bercampur aduk. Bu Sari berbalik, tangannya menyentuh kenop pintu. Tapi sebelum ia membuka pintu, ia menoleh ke belakang, menatapku dengan senyum tipis. "Kalau kamu butuh sesuatu," bisiknya, "kamu tahu di mana mencariku." Pintu tertutup pelan. Aku terbaring di tempat tidur, napasku berat. Dadaku naik turun tak beraturan. Dalam hati, aku tahu Bu Sari tidak akan berhenti sampai di sini. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda.
Bu Sari bersikap seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu ada ketegangan yang menggantung di udara setiap kali kami berdua berada di ruangan yang sama. Seperti pagi ini, aku duduk di meja makan, menyesap teh hangat. Rani masih di kantor sejak pagi. Bu Sari berdiri di dapur, punggungnya menghadapku, sibuk mengiris buah. Daster yang ia kenakan begitu tipis, membentuk lekuk tubuhnya dengan sempurna. Aku berusaha tidak menatapnya. Tapi, ketika Bu Sari berbalik, ia tersenyum kecil. "Mau tambah teh, Dika?" tanyanya. Aku mengetik di ponsel. "Tidak usah, Bu, terima kasih." Bu Sari berjalan mendekat, menaruh piring berisi potongan buah di atas meja. Ia lalu duduk di sebelahku, jaraknya terlalu dekat. "Kamu kelihatan tegang," gumamnya. Aku menunduk menatap jemariku sendiri. Bu Sari menyentuh tanganku. "Kamu nggak perlu segugup ini, Dika." Aku menarik napas dalam, mencoba menghindari tatapannya. Tapi Bu Sari malah memiringkan tubuhnya, mendekat hingga bahunya menyentuh lenganku. "Aku tahu kamu merasa sendirian," bisiknya pelan. Aku mengetik di ponsel dengan tangan gemetar. "Bu, tolong jangan seperti ini." Bu Sari tertawa pelan. "Aku hanya bicara, Dika." Tapi jemarinya kini menyentuh pipiku, aku membeku. "Kamu tampan," gumamnya. Aku menatap Bu Sari dengan napas tertahan. Tatapannya penuh dengan sesuatu yang tidak bisa kuartikan. Bu Sari menggeser duduknya lebih dekat. Napasnya terasa di leherku. Aku mengetik lagi di ponsel. "Bu, Rani?" "Dia nggak ada di sini." Aku menahan napas. Bu Sari menyelipkan jemarinya di sela-sela jariku, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. "Kamu tahu, dulu aku selalu berpikir, aku nggak akan pernah merasakan ini lagi." Aku menatapnya bingung. Rasanya diperhatikan, dihargai. Bu Sari menatapku lama, lalu jemarinya menyusuri punggung tanganku. Aku menarik tanganku, tapi Bu Sari menggenggamnya lebih erat. "Kamu nggak perlu takut, Dika," bisiknya. Aku berdiri, berusaha menjauh, tapi Bu Sari juga berdiri, menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. "Kalau kamu merasa kesepian," katanya pelan. Aku menelan ludah. Bu Sari tersenyum kecil. Lalu, tanpa berkata apa-apa, ia berjalan ke kamar dan menutup pintu. Aku berdiri di ruang makan, napasku tersengal. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga tahu, ini belum berakhir. Aku duduk di teras belakang rumah, memandangi langit senja yang mulai menggelap. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan tadi siang. Aku mencoba menenangkan pikiranku, tapi bayangan Bu Sari terus menghantuiku. Aku terdiam ketika mendengar suara langkah kaki di belakangku. Bu Sari muncul dari balik pintu, mengenakan daster tipis yang melambai diterpa angin. "Kamu nggak masuk?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Bu Sari tersenyum kecil, lalu duduk di bangku kayu di sampingku. Ia duduk dengan posisi miring, lututnya menyentuh pahaku. Aku berusaha menggeser tubuhku, tapi Bu Sari malah mendekat. "Kamu kelihatan gelisah," gumamnya. Aku mengetik di ponsel dengan tangan bergetar. "Bu, kita nggak bisa terus begini." Bu Sari tersenyum samar. "Begini bagaimana?" Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Tapi Bu Sari justru menyentuh tanganku. "Kamu nggak bisa terus menahan diri, Dika." Aku terdiam. Bu Sari menelusuri jemariku, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku tahu kamu merasakannya juga," bisiknya. Aku menarik napas panjang, mencoba menarik tanganku. Tapi Bu Sari malah mendekatkan wajahnya ke telingaku. "Aku nggak akan bilang siapa-siapa, Dika." Aku memejamkan mata, napasku berat. Bu Sari lalu berdiri, menatapku dengan senyum samar. Tangannya menyentuh daguku, mengangkat wajahku hingga mataku bertemu dengan matanya. "Kalau kamu nggak mau," katanya pelan, "bilang saja." Aku menatap Bu Sari tanpa bisa berkata apa-apa. Ia tersenyum kecil.
lalu membalikkan badan dan berjalan masuk ke dalam rumah. Aku terdiam lama di teras, dadaku berdebar kencang. Aku tahu, aku harus berhenti. Tapi, kenapa aku merasa tidak ingin berhenti? Hari itu hujan deras. Aku duduk di ruang tengah, menatap keluar jendela. Suara rintik hujan menghantam kaca, menciptakan ritme yang anehnya terasa menenangkan. Bu Sari muncul dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelahku di sofa. "Kamu kelihatan lelah," katanya sambil menyodorkan cangkir teh. Aku mengambil cangkir itu, mengetik di ponsel. "Terima kasih, Bu." Bu Sari tersenyum kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa. Bahunya menyentuh bahuku. Aku berusaha tetap tenang, tapi Bu Sari malah menggeser tubuhnya lebih dekat. "Kenapa kamu selalu terlihat tegang setiap kali aku ada di dekatmu?" gumamnya. Aku menatapnya lama. Bu Sari menatap balik, matanya lembut. "Aku nggak akan menyakitimu, Dika," bisiknya. Aku mengetik dengan jari gemetar. "Ini nggak benar, Bu." Bu Sari tertawa pelan. "Tapi kamu nggak menolakku." Aku menelan ludah. Bu Sari lalu meletakkan cangkir tehnya di meja, kemudian berbalik menghadapku. Ia menyentuh lututku dengan jemarinya. "Aku cuma mau tahu," bisiknya. "Apa kamu merasa hal yang sama?" Aku terdiam. Bu Sari menyentuh pipiku. Ibu jarinya menelusuri garis rahangku. "Kamu bisa jujur, Dika." Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Bu Sari mendekatkan wajahnya hingga napasnya terasa di pipiku. Aku tahu aku harus menghentikannya. Tapi tubuhku tidak bergerak. Bu Sari menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Kalau kamu nggak mau, bilang saja." Aku membuka mata, menatap Bu Sari dengan napas terengah. Bu Sari tersenyum, lalu ia beranjak berdiri. "Tapi aku rasa kamu nggak mau menghentikannya." Aku hanya bisa terdiam, tubuhku gemetar. Bu Sari berbalik, melangkah ke kamar, dan menutup pintu pelan. Aku duduk di sofa, napasku masih berat. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini, tapi aku juga tahu aku tidak akan bisa berhenti. Aku duduk di teras belakang rumah, memandangi langit senja yang mulai menggelap. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan ringan tadi siang. Aku mencoba menenangkan pikiranku, tapi bayangan Bu Sari terus menghantuiku. Aku terdiam ketika mendengar suara langkah kaki di belakangku. Bu Sari muncul dari balik pintu, mengenakan daster tipis yang melambai diterpa angin. "Kamu nggak masuk?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. Bu Sari tersenyum kecil, lalu duduk di bangku kayu di sampingku. Ia duduk dengan posisi miring, lututnya menyentuh pahaku. Aku berusaha menggeser tubuhku, tapi Bu Sari malah mendekat. "Kamu kelihatan gelisah," gumamnya. Aku mengetik di ponsel dengan tangan bergetar. "Bu, kita nggak bisa terus begini." Bu Sari tersenyum samar. "Begini bagaimana?" Aku menatapnya, mencoba mencari jawaban di wajahnya. Tapi Bu Sari justru menyentuh tanganku. "Kamu nggak bisa terus menahan diri, Dika." Aku terdiam. Bu Sari menelusuri jemariku, lalu menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku tahu kamu merasakannya juga," bisiknya. Aku menarik napas panjang, mencoba menarik tanganku. Tapi Bu Sari malah mendekatkan wajahnya ke telingaku. "Aku nggak akan bilang siapa-siapa, Dika." Aku memejamkan mata, napasku berat. Bu Sari lalu berdiri, menatapku dengan senyum samar. Tangannya menyentuh daguku, mengangkat wajahku, hingga mataku bertemu dengan matanya. "Kalau kamu nggak mau," katanya pelan, "bilang saja." Aku menatap Bu Sari tanpa bisa berkata apa-apa. Ia tersenyum kecil, lalu membalikkan badan dan berjalan masuk ke dalam rumah. Aku terdiam lama di teras, dadaku berdebar kencang. Aku tahu aku harus berhenti, tapi kenapa aku merasa tidak ingin berhenti? Hari itu hujan deras, aku duduk di ruang tengah, menatap keluar jendela. Suara rintik hujan menghantam kaca,
menciptakan ritme yang anehnya terasa menenangkan. Bu Sari muncul dari dapur, membawa 2 cangkir teh hangat. Ia duduk di sebelahku di sofa. "Kamu kelihatan lelah," katanya sambil menyodorkan cangkir teh. Aku mengambil cangkir itu, mengetik di ponsel. "Terima kasih, Bu." Bu Sari tersenyum kecil, lalu menyandarkan tubuhnya ke sandaran sofa. Bahunya menyentuh bahuku. Aku berusaha tetap tenang, tapi Bu Sari malah menggeser tubuhnya lebih dekat. "Kenapa kamu selalu terlihat tegang setiap kali aku ada di dekatmu?" gumamnya. Aku menatapnya lama. Bu Sari menatap balik, matanya lembut. "Aku nggak akan menyakitimu, Dika," bisiknya. Aku mengetik dengan jari gemetar. "Ini nggak benar, Bu." Bu Sari tertawa pelan. "Tapi kamu nggak menolakku." Aku menelan ludah. Bu Sari lalu meletakkan cangkir tehnya di meja, kemudian berbalik menghadapku. Ia menyentuh lututku dengan jemarinya. "Aku cuma mau tahu," bisiknya. "Apa kamu merasa hal yang sama?" Aku terdiam. Bu Sari menyentuh pipiku, ibu jarinya menelusuri garis rahangku. "Kamu bisa jujur, Dika." Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Bu Sari mendekatkan wajahnya hingga napasnya terasa di pipiku. Aku tahu aku harus menghentikannya, tapi tubuhku tidak bergerak. Bu Sari menatapku lama, lalu tersenyum kecil. "Kalau kamu nggak mau, bilang saja." Aku membuka mata, menatap Bu Sari dengan napas terengah. Bu Sari tersenyum, lalu ia beranjak berdiri. "Tapi aku rasa kamu nggak mau menghentikannya." Aku hanya bisa terdiam, tubuhku gemetar. Bu Sari berbalik, melangkah ke kamar, dan menutup pintu pelan. Aku duduk di sofa, napasku masih berat. Aku tahu aku tidak bisa terus seperti ini. Tapi aku juga tahu aku tidak akan bisa berhenti. Suasana rumah masih sunyi. Aku berdiri di depan pintu kamar, menatap lantai kayu di bawah kakiku. Di balik pintu itu, Bu Sari pasti sedang berbaring. Mungkin membaca buku, atau mungkin sedang memikirkanku. Aku menarik napas panjang. Pintu kamar Bu Sari tiba-tiba terbuka. Bu Sari muncul dengan kemeja tidur tipis yang melorot di satu sisi bahunya. Rambutnya tergerai lepas, dan matanya menatapku dengan tatapan lembut. "Kamu belum tidur?" tanyanya pelan. Aku mengetik di ponsel. "Aku nggak bisa tidur." Bu Sari menyandarkan tubuhnya di kusen pintu. Satu tangannya terangkat menyentuh lehernya. "Masuklah," katanya. Aku terdiam. Bu Sari tersenyum samar. "Atau kamu takut?" Aku menatapnya tanpa berkedip. Kakiku terasa berat, tapi tubuhku bergerak pelan, melangkah masuk ke dalam kamar. Bu Sari menutup pintu di belakangku. Aku berdiri di tengah ruangan, jantungku berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Bu Sari berjalan mendekat, tangannya menyentuh pipiku. "Kamu nggak perlu menahan diri, Dika," bisiknya. Aku menelan ludah. Bu Sari mendekatkan wajahnya, bibirnya hampir menyentuh pipiku. Aku mundur selangkah. "Bu, ini salah." Bu Sari menggeleng pelan. "Kenapa salah kalau kita sama-sama menginginkannya?" Aku mengetik di ponsel dengan jari gemetar. "Karena aku menantu ibu." Bu Sari tersenyum tipis. "Dan kamu pikir aku nggak tahu itu?" Aku memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Bu Sari menyentuh leherku, ibu jarinya menyusuri rahangku. "Kalau kamu nggak mau, bilang saja." Aku membuka mata, menatap Bu Sari dalam-dalam. Bu Sari tersenyum kecil. Ia berbalik, berjalan ke tempat tidur, lalu duduk di tepi ranjang. "Aku tunggu di sini, Dika," katanya pelan. Aku berdiri lama di tengah ruangan, tubuhku terasa panas dan dingin bersamaan. Aku tahu aku harus keluar dari kamar ini, tapi tubuhku tetap terpaku di tempat. Pagi itu, hujan turun rintik-rintik. Aku duduk di sofa, mengenakan kaos tipis dan celana pendek. Rambutku masih basah setelah mandi. Bu Sari muncul dari kamar, mengenakan daster tipis berwarna krem. Rambutnya tergerai, terlihat sedikit berantakan, tapi tetap terlihat memesona. "Kamu nggak kerja hari ini?" tanyanya sambil berjalan ke arah dapur.
Aku mengetik di ponsel. Libur. Bu Sari tersenyum kecil. Ia menyalakan mesin kopi, lalu bersandar di meja dapur sambil menatapku. Aku senang kalau kamu di rumah, gumamnya. Aku berusaha menghindari tatapannya, tapi Bu Sari melangkah mendekat. Kamu kelihatan capek, bisiknya. Aku mengetik di ponsel. Aku baik-baik saja. Bu Sari duduk di sebelahku di sofa. Lututnya menyentuh pahaku. Kamu nggak perlu berpura-pura di depanku, Dika. Aku memutar kepala, menatap Bu Sari yang kini menatapku dengan tatapan lembut. Kamu tahu, kamu bisa bicara padaku. Kalau kamu mau, bisiknya.